TNI Angkatan Laut gelar pelayaran Muhibah Budaya Jalur Rempah untuk kejayaan maritim Nusantara. Lantamal 13 Tarakan tangkap kapal kayu bermuatan 116 karung Wallpress ilegal. Kemajuan terjadi hanya di luar zona nyaman. Hello netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Uli dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Kamis 2 Juni 2022, tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. TNI Angkatan Laut gelar pelayaran Muhibah Budaya Jalur Rempah untuk kejayaan maritim Nusantara. TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan program Muhibah Budaya Jalur Rempah yang sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sekaligus untuk mendapatkan pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia yang akan memperkuat diplomasi budaya Indonesia di dunia internasional. Pelayaran ini dilepas oleh Kepala Staf Angkatan Laut yang diwakili oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono yang dihadiri oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim di Dermaga Madura Tengah Koarmada 2 Surabaya, Jawa Timur. Pada pelayaran ini, TNI Angkatan Laut menyiapkan KRI Dewa Ruci, kapal yang namanya juga telah menjadi legenda dalam dunia pelayaran, sehingga sangat sesuai dengan tema kegiatan ini. Muhibah Budaya Jalur Rempah akan menempuh jarak 3.289 mil laut selama 32 hari. Dimulai hari ini tanggal 1 Juni 2022 bertepatan dengan hari lahir Pancasila dengan rute Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ternate, Tidore, Bandanera, Kupang, dan kembali ke Surabaya. KRI Teluk Banten 516 memeriahkan hari lahir Pancasila dengan parade festival. Pancasila merupakan bagian penting bagi bangsa Indonesia. Guna memeriahkan hari lahir Pancasila, Komando Armada 2 turut berpartisipasi dengan menerjunkan kapal perang Republik Indonesia Teluk Banten 516 sebagai peserta parade festival yang diikuti oleh beberapa kelompok etnis serta kelompok pelajar dari SD hingga perguruan tinggi yang bertempat di Dermaga Pelabuhan Soekarno ND. Parade yang mengangkat tema dari ND untuk Indonesia dan dari ND untuk Pancasila ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu parade laut dan parade darat yang dihadiri sekitar 1.500 masyarakat. Kegiatan ini digelar sebagai wujud kecintaan serta menjiwai arti dan makna nilai-nilai Pancasila yang dapat dikiaskan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu meskipun berbeda-beda namun tetap satu. KRI Sultan Iskandar Muda 367 bersama helikopter AS 565 laksanakan latihan Winds Exercise. Berlatih adalah kegiatan yang mutlak bagi seorang prajurit. Sebagai bentuk kontribusi dalam perdamaian dunia, TNI Angkatan Laut melaksanakan latihan Winds Exercise dengan kapal perang Yunani, kapal perang Turki, dan KRI Sultan Iskandar Muda 367 yang tergabung dalam Satuan Tugas Maritime Task Force yang dikomandani oleh Letkol Laut Pelaut Abdul Haris serta satu helikopter AS 565 MBA Panther yang onboard di KRI SIM 367 yang dilaksanakan langsung Area of Maritime Operation Laut Mediterania. Latihan ini dilaksanakan jika sebuah kapal membutuhkan vertical replenishment berupa personil atau material yang diawali dengan latihan simple maneuvering. Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk menjaga kemampuan para prajurit KRI SIM 367 dan kru heli untuk siap melaksanakan operasi dengan seluruh kapal-kapal MTF unit bila diperlukan. Lantamal 13 Tarakan tangkap kapal kayu bermuatan 116 karung Wallpress ilegal. Tim gabungan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan di bawah Koarmada 2 berhasil melakukan penangkapan terhadap kapal kayu KM Fauzan yang melalui jalur laut perairan Senyamuk dengan rute Malaysia menuju Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
Berdasarkan informasi intelijen, TNI Angkatan Laut beserta tim gabungan Lantamal 13 menindaklanjuti dengan melaksanakan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap kapal kayu tersebut. Didapati barang bukti berupa 116 karung bolpres yang tidak dilengkapi dokumen resmi. Sementara itu, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13, Laksamana Pertama TNI Fauzi menyampaikan, kegiatan penangkapan ini sangat berpengaruh besar pada kepentingan ekonomi masyarakat dan negara. Kri Frans Kaisiepo 368 dan militer Australia ikuti latihan gabungan guna perkuat keamanan maritim. Kri Frans Kaisiepo 368 dan pesawat B737 milik TNI Angkatan Udara berpartisipasi dalam eksersis Albatros Australia Indonesia di Selat Makassar dengan melibatkan Her Majesty Australian Ship Parramatta dan pesawat P-8A Poseidon. Pada kegiatan ini peserta berkolaborasi untuk melaksanakan intelligence, surveillance, and recognition dan memverifikasi automatic identification system serta bermanuver kepada kapal-kapal yang melintas guna memberikan jaminan keamanan bagi pengguna laut. Tujuan dari latihan ini untuk memperkuat kerjasama dan interoperabilitas antar TNI dan Australia Defence Force dalam mewujudkan keamanan maritim di kawasan. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Saya Uli beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia maju, Jalas Reva, Jaya Mahe justru di laut. Kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.